Ya, untuk tahap berikutnya, tahap kedua, itu pembahasan mengenai ayat surat Al-Baqarah ayat 188 oleh Ustadz Ridwan Hansani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Helmi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga Oke, Pak sehat Ustadz. semua pagi ini. Alhamdulillah. Pak Helmi makin lama makin muda kayaknya. Woi, alhamdulillah. Nah, itu dah Pak Ustadz, semoga lebih cepat lagi memahami ilmu Al-Qur'annya Pak Ustadz. Gara-gara Pak Ustadz kemarin itu nerangkan yang tentang itu tuh. Apa? Yang kemarin dihalalkan. Oh, iya. Nisa Akum. Nisa Akum. Ya, silakan Pak Ustadz untuk membahas surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Qala Nabi aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasadaqa Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, anugerah dan apa saja yang ada pada diri kita yang berasal dari Allah. Alhamdulillah. Rasanya kita lah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Nah, banyak sekali Allah berikan. Allah berikan kita mata yang bisa melihat, Allah berikan kita pendengaran yang bisa mendengar, Allah berikan kita mulut yang bisa bicara dan sebagainya. Dan Allah berikan semua fasilitas yang ada di muka bumi ini untuk kita semua kita nikmatin. Udara untuk kita hirup, air untuk kita minum, dan banyak lagi fasilitas lain. Nah, kita hanya bisa bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang sudah merubah dunia ini ya dari gelap gulita yang tak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang bisa kita bedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Baik Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi kita bersyukur ya kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Al-Quran yang menjadi pegang hidup kita semuanya umat Muslim. Kita bersyukur masih ada kitab suci kita yang aslinya. Baik Bapak Ibu, kita bahas sekarang surat 198 surat Al-Baqarah ya. Ini mengenai harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalil nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, pertama kita penggal dulu ya secara gramatikalnya biar nanti kita enak membahasnya. Wa huruf ya, la huruf ya, ta'kulu kata kerja sekarang dan akan datang, amwalakum kata benda majemuk ya, bainakum kata benda majemuk, bi huruf al-batili kata benda, wa huruf itu dulu kata kerja sekarang akan datang, bi huruf ha huruf kata ganti, ila huruf al-hukami itu kata benda, li huruf takulu kakak sad, farikan itu farikan itu kata benda ada tanwinnya, min huruf amwalinas, nah, amwalinas itu kata benda majemuk, kemudian bi huruf il ismi kata benda, wa huruf antum kata ganti ta'lamu. Nah, itu gramatikalnya pembagian-pembagiannya yang sekarang kita bahas. Wa dan la janganlah ya, la jangan. Kenapa janganlah? Karena takuluna nanya hilang. Aslinya tuh takuluna. Kalau wala takuluna maka tidak kalian makan. Tapi kalau wala takulu maka janganlah dan janganlah kalian memakan. Nah, akar katanya apa itu? Akala. Jadi takuluna kakak sade pelakunya antum kalian. Akar katanya akala, polanya apa? Dan janganlah kalian memakan amwalakum
harta-harta kalian bainakum di antara kalian. Saya dengan Pak Helmi dengan Bang Yusuf dengan si Pak Suwardi dan segala macam di antara kita. Jangan memakan harta di antara kita bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Dan cara yang batil ini ada dulu asbabun nuzul ini namanya si seorang sahabat ini Qais bin Abis dan Abdan itu dia menuntut seseorang karena itu bukan dia menganggap di tanahnya, tuntut dibawa ke pengadilan, diperkarakan, maka turun ayat ini. Jadi sepertinya kalau masalah tanah dibawa ke pengadilan itu rasa-rasanya dilarang gitu ya, masalah tanah ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi ini satu contoh ya. Jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Nah, dalam harta ini ya, ada ilmu namanya sekarang saya lihat dari Ustadz Arwandi Tarmizi bagus sekali ya. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh baca atau boleh beli, itu bagus. Yang mana yang batil? Nah, sedikit kita bahas secara global aja ya. Tapi ini hanya pemicu bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mencari mana harta yang batil. Karena kalau harta batil atau harta haram yang kita bawa pulang, itu ujungnya neraka. Ya, neraka ujungnya. Nggak akan dihisab. Kalau harta halal dihisab. Dari mana dapatnya dan kemana pergi. Kalau harta batil, nggak ditanya apa. Langsung dilempar ke neraka. Nah, harta batil itu apa saja? Saya sudah coba ngumpulin, mungkin ada yang kurang, nanti kita tambah ya. Pertama, batil itu riba, harta riba. Bunga bank, itu termasuk harta yang batil, riba. Ya. Kalau ada pendapat ulama mengatakan ini begitu, nah, kita lepas. Jadi kita, pertama riba, dari segi riba dulu. Istilahnya riba. Itu harta batil yang pertama. Jadi tidak boleh harta itu dapat ke kita dengan cara riba. Bapak pinjamin orang duit 1 juta, bayarnya 2 juta. Itu rentenir ya, nah, itu tuh riba. Itu nggak boleh. Orang terdesak duit, pinjam 1 juta, mau nggak pinjam 1 juta, bayar 2 juta. Kalau mau, saya bayar, pinjamin. Karena orang terdesak, entah itu sekolah anaknya, entah itu untuk dia sakit, nanti kembalikan 2 juta. Nah, itu namanya riba. Itu dilarang ya, itu batil namanya. Batil yang kedua, gharar. Gharar itu ketidakpastian. Contohnya gharar ini, kita beli sapi yang dalam kandungan ya, bayi sapi. Nah, nanti kalau lahir dia saya beli harga sekian. Dia dalam keadaan kandungan. Belum pasti ya, apakah hidup nanti lahirnya apa enggak. Atau ketidakpastian itu bapak-bapak, ibu-ibu punya taksi. Usaha taksi kan. Kasih super taksi ini. Pokoknya ada tak ada penumpang store satu harinya 400.000. 500.000, itu masuk gharar, Pak. Kenapa? Karena belum pasti penumpangnya kan. Maunya sistem bagi hasil. Kalau sistem pasti itu pokok store sekian itu sistem gharar. Gharar itu adalah ketidakpastian. Berjudi namanya dengan alam. Itu gharar, itu nggak boleh juga. Yang ketiga, maisir, nah, judi. Apa berjudi walaupun ikhlas, kalahnya ikhlas, menangnya ikhlas, nggak boleh. Berjudi, main kartu kah, main panah kah, atau main alam, atau kepada satu komuniti. Kalau komuniti itu naik, saya bayar kamu. Kalau komuniti itu turun, kamu bayar saya. Nah, itu judi, nggak boleh juga. Kemudian yang keempat, riswah, uang tips. Karena jabatan, karena jabatan, karena posisi, maka orang memberikan kepada kita sesuatu. Apakah itu benda, uang, atau barang. Yang kalau dia tidak kasih, dia takut nggak dapat. Karena posisi ya, karena power. Bapak misalnya sebagai karyawan kantor, ada orang mengusulkan untuk lelang atau apa, nggak dia dapat lelang, dikasih sedikit kita, lalu kita menangkan dia. Nah, itu namanya riswah. Riswah. Yang terakhir zalim. Nah, zalim itu karena power, kekuasaan kita. Halal ya, transaksi halal, tapi ada unsur kekuatan di situ. Contohnya saya misalnya, saya kepala kantor. Nah, istri saya dagang mukena. Nah, dia dagang di kantor saya, dagang mukena. Itu kan anak buah saya yang beli mukenanya, saya catat, lalu saya suruh dinas sering. Saya berikan fasilitas, saya cepat naik pangkat. Nah, yang nggak beli, nah nggak boleh dinas, nggak naik pangkat. Itu namanya zalim. Atau mungkin contohnya Pak RW di kampungnya dagangan sembako nih, sembako dicatat semua warganya yang nggak beli ke dia. Yang beli ke dia apapun urusan jalan lancar, kurang-kurang syarat lancar. Tapi yang nggak belanja di tempat dia, dipersulit. Tanyalah KTP-nya, ditanya ini, tanya itu, pokoknya dipersulit. Nah, itu namanya zalim. Walaupun harga barangnya sama, minyak sekilo 20.000, tetap 20.000, tapi yang nggak beli ke dia dipersulit. Itu zalim. Jadi
harta yang batil pindah ke kita tuh kalau termasuk unsur riba, ada unsur gharar di situ, ada unsur maisir, ada unsur riswah, dan ada unsur zalim, maka transaksi itu batil. Walaupun dalam undang-undang ada. Quran tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi wala ta'kulu, dan janganlah makan atau janganlah berpindah harta ke kita. Jangan dapat harta kita yang seperti itu. Ya kelompok itu tadi. Jangan kita dapat harta yang seperti itu. Itu namanya batil. Nah, kemudian watatlu, dan jangan ajukan dia ilal hukam, kepada pengadilan. Saya jadi contoh, Bapak merasa mirip, padahal Bapak tahu nih bukan tanah saya atau bukan harta saya, tapi diajukan ke pengadilan. Kenapa? Kita lengkap syarat-syaratnya. Kita lengkap dokumennya. Karena kita tahu bukan hak kita. Kita ajukan ke pengadilan. Kita gugat. Jangan seperti itu. Apa tujuan kita? Litakulu farikam min amwalin nas. Agar kamu mendapat makan sebagian kamu dari harta yang manusia yang berdosa. Dosa kita jadinya. Jadi wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu peroleh. Jadi takul itu bukan hanya makan, Pak. Kita peroleh. Dan ini semua lini yang bisa terjadi. Bisa jadi itu menimpa seorang guru, bisa menimpa seorang pegawai, sebuah aparatur negara, siapapun bisa kena. Orang pegawai, itu tadi contohnya, orang datang, mungkin job dia itu bagian pelelangan, atau bagian pembelian, dia beli barang keluar, kemudian supaya dia membeli barang ke toko A atau B, toko A memberikan komisi ke dia. Nah, karena dia dapat komisi, rajin dia belanja di sana. Walaupun harga naik, Pak, tapi karena karena dia beli, dikasih. Ukuran riswah itu, Pak, ini contoh-contoh riswah. Satu saat sahabat menghitung zakat seseorang, datang seseorang untuk zakat. Pada saat saya dihitung zakat, selesai semuanya pas dibayar zakat sekian jatuhnya. Kayak sekarang tuh dihitung pajak ya, hitunglah zakat selesai. Karena si muzaki tadi puas dengan cara menghitung pelayanan si sahabat menghitung tadi, diberikanlah oleh-oleh. Biasalah Pak ya, misalnya kita jualan kerupuk, jualan apa, nah kita berikan sedikit jualan kita kan, entah itu teh manisnya, entah itu apa, dikasih ke dia. Dilapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah menghitung zakatnya si bulan, dapat sekian. Tetapi ya Rasulullah dia puas, aku diberinya sedikit ini. Gimana Rasulullah? Rasulullah langsung apa? Itu haram. Ukurannya Pak, andaikan kamu di rumah, apakah dia ngasih? Kalau kita di rumah aja ngasih enggak? Enggak ya Rasulullah. Kalau enggak ya udah, itu haram, kembalikan. Jadi kalau kita diberi orang tanpa berbuat sesuatu, nah itu baru halal. Tiba-tiba ada yang masih kita perusahaan nih, tiba-tiba dikasih kita tanpa ada embel apa-apa, itu boleh. Tapi kalau ada embel-embel, nah, karena ada pekerjaan, karena ada posisi, nah itu misalnya lagi nih, mahasiswa mau ujian, lalu dosen dikasih makanan minuman, misal ya. Nah, itu tujuan mahasiswa kan pasti ya, soal dosennya jangan keras-keras lah, bisa-bisa aja. Nanti kalau pada saat sidang, kan di sidang habis itu, nah, gimana nih? Pak ada pertimbangan. Pengaruh makanan jadi pertimbangan. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu namanya riswah. Nah, jadi kita harus pure. Nah, untuk lebih lanjut masalah riswah ini, masalah riba, gharar, maisir, riswah, dan zalim, saya sarankan bapak-bapak bacalah buku Irwandi Tarmizi ya, bukunya atau YouTube-nya. Kenapa? Harta penting, Pak. Harta sangat penting. Kalau harta kita haram, ke rumah panas, rumah coba bertengkar ya suami istri, sama anak benci kita, anak kita jadi orang jahat dan tidak sebagainya. Harta yang haram hanya tuh neraka tempatnya. Yang lebih tepat kata Nabi, yang masuk satu suat haram ke mulut kita, maka tempatnya neraka. Daging yang tumbuh karena makan haram, makanan batil ini tempatnya di neraka. Nggak ada lagi Pak tempat yang lain. Nah, kalau kita dampaknya Pak, kalau bapak-bapak ibu-ibu misalnya belajar Quran, susah memahami, salah satu penyebabnya itu kali. Nah, harta kita cek ke belakang. Ada nggak kita harta kita yang kong-kalingkong? Kadang-kadang bapak ibu sekalian kena kita pejabat, baru persemian jadi diangkat jadi pejabat Pak, itu di rumah ada banyak Pak, ada kulkas datang, dikirim orang kadang-kadang motor, banyak aja Pak dikirim orang, dan di pejabat, hati-hati Pak ya. Jadi jangan batil. Kemudian karena itu dosa sekali. Jadi yang 5 itu hindari Pak ya, hindari. Nah, untuk lebih dalamnya saya hanya memancing Bapak Ibu untuk membaca buku itu ya. Lagi baca buku itu, bagus sekali buku itu sehingga Bapak terhindar. Karena dampaknya sangat luar biasa harta yang haram.
Kita malas beribadah Pak. Untuk menuntut ilmu agama susah masuknya nanti. Susah masuknya. Karena harta haram. Harta haram mengalir darah haram tubuh kita tuh api neraka tempatnya. Bagaimana sahabat menjaga harta haramnya Pak? Mungkin beberapa sahabat kita contohkan seorang Abu Bakar Siddiq. Satu saat Abu Bakar Siddiq dibawakan oleh seseorang makanan dia makan. Nah setelah makan, cerita sama sahabat tadi, ya Abu Bakar, aku dapat harta itu, nah, itu sekian tahun yang lalu aku meramal. Dia meramal sebelum dia masuk Islam, si sahabat tadi, aku meramal bahwa ramalanku begitu. Nah tepat untuk orang itu. Nah kemarin aku jumpa dia terima kasih kepada saya ramalan itu. Bisa dikasihkan makanan itu. Nah, itu yang kau makan itu. Jadi hasil ramalan, misalnya nih ramal nih, ini Pak Ilmi ini besok ini kayaknya tuh dua setahun lagi diangkat jadi rektor. Tuh saya tebak-tebak aja Pak. Pas betul 1 tahun ke depan jadi rektor. Ketemu saya, Pak Rizal, makasih ya, Bapak ramalan Bapak benar nih saya jadi rektor. Kasih saya duit, kasih saya makanan. Nah makanan ini saya kasih ke orang lain. Nah saya ceritakan kepada orang lain itu bahwa makanan ini berasal dari Pak Hilmi yang saya ramal dulu jadi rektor dari sekarang. Itu oleh Abu Bakar Pak dimasukin tangannya ke mulut lagi dimuntahkan. Begitu betul dia menjaga makanan itu dianggap itu haram. Keluarnya lagi. Jadi sahabat betul-betul menjaga makanan ini. Semua sahabat menjaga. Kalau tahu dia haram, nggak mau dia. Satu lagi ada contoh seorang mungkin tabiin ya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tapi kejadiannya ada. Katanya itu bapaknya Imam Syafi'i. Jadi dia mendapat makanan harus buah apel ya. Dia makan dihanyut di sungai dia makan. Begitu baru makan segigit, lupa dia punya orang. Lalu dia cari siapa pemiliknya. Ketemulah pohon apel tadi. Dia tanya kepada penjaganya, aku minta reda makan sepotong apel ini, makan segigit apel. Nah, kata orang penjaganya, ini bukan punya saya. Yang punya itu jauh nun di sana. Jalan kaki dari situ 2 hari. Akhirnya dia karena mengharapkan rida, karena udah ketelan makanan tadi, tetap di jalan Pak. Ditempuhnya jarak yang jauh itu untuk minta rida. Nah, ketemu dengan ini cerita berjalan kaki lah dia 2 malam itu. Ketemu tempat tadi. Nah, ketemulah seseorang di situ. Dia minta bertanya, apakah Bapak yang punya kebun apel itu? Oh ya. Nah, Bapak apel yang hanyut. Apel hanyut, Pak. Bukan apel yang diambil di pohonnya yang hanyut. Saya makan apel Bapak satu. Apa saya minta rida. Karena udah ketahuan saya. Oh, saya nggak bisa ridain. Kenapa? Jadi apa? Saya ridain kalau kamu mau kawin sama anak saya. Anak saya itu buta. Anak saya itu bisu, anak saya itu peka. Kamu mau kan sama anak saya itu, saya ikhlaskan, saya ridakan. Kalau enggak. Nah, karena pengen rida ya, pengen diridakan makan 1 potong apel tadi, oke, nggak apa-apa. Bersedia dia kawin dengan bayangannya, anaknya bisu, buta, tuli, peka, lumpuh. Nggak apa-apa katanya. Demi apa pesannya? Demi mengharapkan makanan yang 1 gigit yang dihalalkan, yang haram masuk ke mulutnya untuk dihalalkan. Nah, ternyata pada saat kawin apa yang terjadi, Pak? Ternyata anaknya cantik, nggak buta, nggak bisu, nggak tuli. Dan tanya dia, kenapa? Tadi kamu bilang buta, ya buta karena tidak pernah melihat yang haram. Peka karena tidak pernah mendengar yang hal-hal yang fina-fina. Lumpuh dia nggak pernah pergi bermaksiat. Nah, kenapa kok dia dipilih jadi menantu? Jadi Pak, saya sudah lama mencari orang yang cocok untuk istri untuk anak saya, nggak ada yang cocok. Nah, kamu mengharapkan 1 gigitan untuk dihalalkan, itu kamu orang istimewa. Maka kamu lebih cocok jadi suaminya. Jadi begitulah orang-orang dulu yang menurut cerita lahirlah Imam Syafi'i dari kedua pasangan ini. Itu sebuah cerita ya, walau misalnya. Tapi intinya apa? Dia menjaga makanan yang halal itu. Jadi ini ayatnya, menjaga makanan supaya halal semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita zaman saat ini rasanya untuk halal itu memang susah ya. Mencari yang halal susah sekarang. Tapi kita tidak akan pernah putus asa. Carilah yang halal. Terus sekarang kata orang jangankan yang haram, yang halal pun susah. Nah, jadi Bapak Ibu pandai-pandai mencari harta ya. Kalau ada harta kita yang halal, yang haram, cepat-cepat bersihkan. Ini misalnya, ini introspeksi diri ya. Saya juga ini ada kita dulu jadi pejabat misalnya. Pada saat kita baru jadi pejabat, ada ke rumah yang antar kulkas, ada ke rumah yang ngantarin semen untuk nambah rumah. Ada itu Pak, cepat-cepat hitung, kembalikan. Kalau ada orangnya, kembalikan ke orangnya. Kalau tidak ada, berikan ke panti asuhan atau kemana. Hitung jumlahnya berapa dulu.
Oh saya pernah dulu, saya hitung Pak, terus terang saya hitung, ini pernah traktir ini untuk ini, tujuannya untuk ini. Semuanya ada tujuan, riswah. Itu semuanya totalnya kasihkan ke tempat-tempat yang berhak menerimanya. Itu Pak ya. Jadi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami, dan bawa ke pengadilan, yang usahakan jangan pengadilan, ya. Itakulu farikam min. Dia tahu nih Pak. Itakulu farikam min amwalin nas, agar dia memakan harta manusia itu bil ismi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun. Padahal dia tahu Pak, ini bukan punya dia, tapi dia tetap menuntut. Ini seorang, ada asbabun nuzulnya, seseorang yang menuntut. Dia tahu dia itu bukan punya dia karena dia punya kekuatan, punya surat-surat, dia tuntut juga. Dia menang. Ya, itu katanya Allah, tidak boleh keputusan pengadilan tidak halal. Walaupun pengadilan memutuskan dia menang, hukum dunia boleh. Tapi hukum akhirat tak akan pernah berhenti. Di bapak-bapak yang berperkara tanah, bisa jadi bapak menang di dunia, tapi di akhirat nggak akan ada menang bapak. Yang tegak adalah hukum Allah. Hati-hati bapak-bapak semuanya terhadap harta ya, hati-hati kita. Harta yang ada dari kita, hati-hati. Semua harta kita pastikan halal Pak, pastikan halal. Kalau tidak halal, bermasalah nanti. Bermasalah dia milih siapa? Menjadi ular dia nanti, menjadi setrika panas dia nanti, menjadi bara api neraka nanti, semuanya itu Pak. Di dunia memang kita nikmati dia, tapi di akhirat menyiksa. Bapak bayangkan kalau Bapak punya mobil sekarang di tengah jalan mogok, nggak ada bantuan. Bapak harus tetap membawa mobil itu pulang. Bapak gendong mobil itu Pak. Berat ya. Begitulah hukuman akhirat nanti. Kalau kita punya harta yang nggak halal, semua harta kita tuh menyiksa, ya, ditimpakan kita semua. Ada menjadi ular Pak nanti, ada menjadi setrika panas, ada menjadi bara dan sebagainya. Baik, mungkin topik ini aja yang kita bahas satu pagi ini, karena yang berikutnya sudah topik yang lain ya. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Zoom Alsan itu pastikan harta kita halal semuanya Bapak ya. Lagi kalau ada yang salah, itu karena saya masih sedang belajar. Kalau yang benar semua datang dari Allah. Sekali lagi, untuk lebih dalamnya cerita yang 5 ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu silahkan ditonton channelnya Erwandi Tarmizi yang ada di sini. Harta kontemporer itu ada semua, lengkap semuanya. Mana yang halal, mana yang haram. Semua ada contoh. Bagi Bapak sebagai seorang pedagang, seorang dosen, seorang guru, seorang Pak, lengkap semua di dia. Dan kita bisa bertanya ke dia, Pak. Ya, kalau memang memerlukan itu bisa kita undang sih nanti dia. Kita usahakan mengundang dia kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu ada yang berminat ya. Demikian, tapi kurang mohon maaf. Lagi akhirul kalam, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak.